Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Farizal Raihan dengan NIM 210103110018. Ini saya akan menjelaskan pengertian uji T. Sebagai salah satu tes statistik parametrik, tes T mula pertama dikembangkan oleh William Shelley Gosset pada 1915. Pada waktu itu ia menggunakan nama samaran student dan huruf T yang terdapat dalam istilah tes T itu diambilkan huruf terakhir dari nama beliau. Itu pula sebabnya mengapa tes T sering juga disebut dengan nama atau istilah student T. Tes T atau T-test adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Lanjut yang slide kedua, yaitu tentang dalam uji T terdapat istilah uji satu arah one tail dan uji dua arah two tail. Uji dua arah pada hipotesis awal tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata 1 dan rata-rata 2. Sedangkan pada hipotesis alternatif sebaliknya, yaitu terdapat perbedaan rata-rata 1 dan rata-rata 2. Rumusnya bisa dilihat di presentasi di bawah. Lanjut yang kedua, uji satu arah di mana pada hipotesis awal kelompok atau sampel 1 memiliki rata-rata sama dengan atau lebih besar dengan rata-rata kelompok 2. Sedangkan hipotesis alternatif rata-rata kelompok 1 lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kelompok 2. Untuk rumusnya bisa dilihat di bawah. Selanjutnya, contoh perbedaan satu arah dan dua arah. Misal, ingin diketahui rata-rata IQ mahasiswa Universitas X. Untuk itu dilakukan penelitian dengan mengambil beberapa sampel mahasiswa Universitas X. Nah, apabila peneliti memiliki asumsi bahwa rata-rata IQ mahasiswa X lebih dari 140, maka uji hipotesis yang digunakan adalah uji satu pihak. Namun, apabila asumsi ini tidak dimiliki, dengan kata lain, peneliti tidak tahu apakah rata-rata IQ mahasiswa Universitas X lebih dari atau kurang dari 140, maka akan tepat jika menggunakan uji dua pihak. Lalu selanjutnya, ada analisis uji T terhadap dua perlakuan. Penggunaan uji T tes termasuk dalam uji parametrik, sehingga menganut pada asumsi-asumsi data berdistribusi normal, sebaran data homogeni, dan sampel diambil secara acak. Penggunaan uji tes independen, sering digunakan dalam pengujian rancangan eksperimen yang bertujuan untuk membandingkan nilai rata-rata dari dua perlakuan yang ada. Data yang digunakan dalam pengujian tes adalah data interval maupun data rasio. Lalu uji T termasuk dalam golongan statistika parametrik yang digunakan dalam pengujian hipotesis dan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari dua buah variabel yang dikomparasikan. Salah satu bentuk uji T adalah paired sample t-test. Lalu paired sample t-test merupakan analisis dengan melibatkan dua pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu pada uji beda paired sample t-test. Menggunakan sampel yang sama, tetapi pengujian terhadap sampel dilakukan sebanyak 2 kali. Lalu slide selanjutnya, contoh data yang dapat diuji menggunakan paired sample t-test adalah pengaruh media immune mapping pada materi sistem pernafasan terhadap belajar siswa kelas 11 SMAN 1 Malang. Maka sebelum peneliti menggunakan media immune mapping di dalam kelas, peneliti terlebih dahulu memberikan tes awal atau pretest untuk melihat pengetahuan awal dari siswa terkait dengan materi sistem pernafasan setelah memperoleh
data pretest. Peneliti akan memberikan perlakuan kepada kelompok siswa yang telah mengisi pretest dengan menggunakan media e-mind map dalam pembelajaran. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah H0 sama dengan tidak ada pengaruh penggunaan media e-mind mapping pada materi sistem pernafasan terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMAN 1 Malang. Lalu H1 sama dengan ada pengaruh penggunaan media e-mind mapping pada materi sistem pernafasan terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMAN 1 Malang. Lalu setelah proses belajar mengajar selesai, maka kelompok siswa tersebut akan diberikan tes berupa post-test. Post-test harus dikerjakan oleh sejumlah siswa yang sama yang telah mengerjakan pretest. Jumlah siswa tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Apabila terdapat beberapa siswa yang tidak mampu bisa mengikuti post-test, maka hasil dari pretest siswa tersebut juga tidak dapat dimasukkan dalam analisis data peneliti, sebab data yang harus berpasangan, data hasil pretest dan post-test yang telah melalui uji asumsi kemudian akan dianalisis secara paired sample t-test menggunakan aplikasi SPSS. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji distribusi normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik atau statistik inferensial. Uji normalitas digunakan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Normalan data. Sebelum menggunakan statistik uji parametrik perlu dilakukan. Hal ini disebabkan karena statistik uji parametrik diturunkan dari sebaran data normal. Tentu saja data yang akan dianalisis juga harus menyebar normal agar data yang dianalisis relevan dan alatnya, yaitu statistik uji parametrik. Namun, apabila menggunakan statistik uji non-parametrik, tidak perlu mempertimbangkan mengenai kenormalan data sama sekali. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan ada dua, yaitu satu, chi-square, dan dua, metode Lilliefors. Uji Z adalah salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Menurut teori limit terpusat, data dengan ukuran sampel yang besar akan berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji Z dapat digunakan untuk menguji data yang sampelnya berukuran besar. Jumlah sampel 30 atau lebih dianggap sampel berukuran besar. Selain itu, uji Z ini dipakai untuk menganalisis data yang varians populasinya diketahui. Namun, bila varians populasi tidak diketahui, maka varians dari sampel dapat digunakan sebagai penggantinya. Kriteria penggunaan uji Z. Yang pertama, data berdistribusi normal, kedua varians diketahui, yang ketiga ukuran sampel besar lebih dari 30, dan yang terakhir digunakan hanya untuk membandingkan dua buah observasi. Contoh dari uji Z adalah pupuk urea mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk butiran dan bentuk tablet. Bentuk butiran lebih dulu ada, sedangkan bentuk tablet adalah bentuk baru. Diketahui bahwa hasil gabah padi yang dipupuk dengan cara butiran rata-rata 4,0 T per H. Seorang peneliti yakin bahwa urea tablet lebih baik daripada urea butiran. Kemudian ia melakukan penelitian dengan ulangan N sama dengan 30 dan hasilnya adalah sebagai berikut. Hasil gabah padi dalam T per H. Hipotesis H0 sama dengan rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan pupuk urea tablet sama dengan padi yang dipupuk dengan urea butiran. HA
lebih dari rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan pupuk urea tablet, lebih tinggi daripada yang dipupuk dengan urea butiran. Analisis seperti itu. Kemudian kesimpulan, karena harga Z hit sama dengan 6,4236 lebih besar daripada harga Z tablet sama dengan 1,645, maka H0 ditolak. Jadi rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan pupuk urea tablet nyata lebih tinggi daripada yang dipupuk dengan urea butiran. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.